better, bikin hidup lebih baik. Satu slogan saya yaitu Kolose 3 ayat 23 menyatakan apa? Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya ingat kenapa kok saya bisa sampai dengan posisi sebagai konsultan perusahaan. Waktu saya bekerja, saya ingat bekerja pertama kali itu sebagai administrasi. Bukan langsung jadi manajer, tidak. Saya jadi administrasi, cuman input data. Masukin data dalam komputer. Gampang sekali itu melakukannya. Setelah itu saya dikasih kepercayaan lebih. Kenapa saya dikasih kepercayaan lebih? Karena saya orangnya disiplin. Masuk jam 8, pulang jam 5. Tapi saya tidak akan melakukan itu sebelum pekerjaan saya selesai. Saya harus melakukannya itu sampai dengan selesai baru saya pulang. Itu yang selalu saya lakukan. Saya bukan orang yang tipe model gampang atau bisa melakukan menjilat bos saya atau atasan saya. Tapi saya lebih suka saya menyatakan atau mempraktekkan atau membuktikan bahwa saya bisa kerja. Saya mampu dikasih kepercayaan dan saya melakukannya dengan maksimal. Dan saya akan lakukan itu. Nah, itu yang saya lakukan ternyata. Nah, dengan saya melakukan itu ternyata saya dilihati bukan karena kamu hebat, saya tidak butuh itu. Tapi ternyata banyak orang melihat pekerjaan saya dan orang berbicara tentang kehidupan saya, tentang tanggung jawab saya. Jadi promosi itu datangnya dari Tuhan, bukan dari kita. Tapi kita wajib mengerjakan pekerjaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan dan lakukan seperti untuk Tuhan. Bukan karena kita melakukannya karena kita dibayar, bukan. Tapi ketika kita memiliki sebuah pekerjaan dalam sebuah perusahaan, itu adalah anugerah yang Tuhan sedang berikan kepercayaan kepada kita. Mungkin hal itu kecil, mungkin hal itu tidak ada apa-apanya. Justru Tuhan mau melihat disiplin kesetiaan kita itu sampai sejauh mana. Apakah kita mampu untuk mengembangkan dengan yang cuman yang namanya tadinya administrasi, tapi kita bisa mengembangkannya pelan-pelan dan kita dikasih tanggung jawab lalu ditambahkan lagi. Tanggung jawab yang selesai, yang kecil dikasih yang lebih besar, dikasih lebih besar lagi, dikasih lebih besar. Kita ini partnernya Tuhan. Kalau kita membuka diri kita untuk kita bisa melakukan dengan maksimal, Tuhan tidak akan membatasi kita. Ketika kita tidak membatasi diri kita, Tuhan pun tidak membatasi diri kita. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Kalau kita mau menjadi kepala dan bukan ekor, kita mau sukses, kita tidak membatasi diri kita satu. Kita tidak pernah dan jangan pernah bilang namanya tidak bisa sebelum dicoba. Jangan pernah bilang, kamu bisa gak mengerjakan ini? Aduh, aku gak bisa, karena aku belum pernah. Kenapa gak diganti kata-katanya dan kalimatnya? Saya belum pernah melakukan ini, tapi saya akan coba untuk melakukannya. Tapi kalau misalkan nanti saya salah, saya mohon maaf. Tapi saya akan berusaha. Itu kalimatnya enak sekali. Waktu itu saya sempat berapa perusahaan saya pimpin dan banyak bawahan saya, tim saya, staf saya. Kalau ada yang mengatakan kalimat tidak bisa, tidak mau, saya langsung cecer. Saya akan panggil. Dalam hidup ini paling enak itu kita dibutuhkan. Karena ketika kita dibutuhkan, kita tuh lagi challenge kapasitas kita. Kita lagi kembangkan kapasitas kita. Hati-hati kalau kita itu sedang dikurangi dalam pekerjaan. Kenapa? Karena kemungkinan bos kita atau atasan kita itu sedang khawatir atau sedang tidak percaya dengan kehidupan kita. Dengan tanggung jawab yang kita terima. Tapi ketika kita diberikan tanggung jawab lebih, lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi. Itu Tuhan sedang mengizinkan kita untuk mengembangkan kapasitas kita. Terima, belajar, hauslah akan belajar. Karena kita belajar itu bukan hari ini saja. Bukan besok lulus S1 udah selesai, udah kita gak usah belajar. Tidak, kita akan belajar sampai dengan kita dipanggil pada waktunya nanti. Kita akan belajar sampai dengan mati. Sampai nanti hari tiba, Tuhan bilang stop. Yang namanya kita berusaha. Itu sama seperti kita melayani sebetulnya. Amin. Jangan batasi dirimu. Karena ketika kau membatasi dirimu, Tuhan tidak akan bisa mengembangkan kapasitasmu. Disitulah engkau sedang membatasi dirimu. Satu titik saya disuruh suami saya untuk bergabung. Waktu itu saya tidak susah kok. Perusahaan saya sedang pakai saya. Saya ada di salah satu perusahaan yang cukup besar, cukup loyal. Tiba-tiba suami saya bilang, kamu harus bantu saya dalam melayani di gereja. Saya mikir begini, Tuhan ditantang. Saya ngomong begitu. Suami saya bilang begini, bisa. Karena bisanya dengan mantap, lalu saya cuma bilang begini, oke Tuhan, kalau memang ini Tuhan mau untuk saya masuk terjun di dalam gereja, menghandle untuk manajemen gereja. Saya bilang, saya gak punya pengalaman. Kalau Tuhan kasih saya yang namanya perusahaan udah mau rusak, perusahaan udah mau bangkrut gitu ya. Saya ditaruh di tengah-tengahnya, saya akan berusaha bagaimana perusahaan ini akan jadi lebih baik lagi. Perusahaan ini akan balik yang tadi rugi jadi untung gimana. Saya mampu, saya bisa. Tapi ini masuk ke gereja, saya gak punya pengalaman Tuhan.
Waktu perjalanan, waktu mau masuk juga saya tantang Tuhan juga. Saya bilang, Tuhan negosiasi dong. Saya gak ngerti melayani bagaimana. Saya selalu dorong suami saya, kamu pelayanan lah. Pokoknya saya adalah istri kamu. Pokoknya tetap istri kamu, gak akan ada perubahan. Saya bilang begitu. Waktu saya nyemplung, saya masuk dalam manajemen perusahaan, saya cuma agak-agak kaget juga sih. Bagaimana melayani, bagaimana itu bertanggung jawab atas manajemen gereja. Wow. Tapi ternyata bukan satu kebetulan. Ketika Tuhan sudah mengasah saya di luar sana, di sekuler. Sampai di satu titik saya bisa mengurusi, memanage yang namanya manajemen perusahaan, sampai saya turun masuk ke gereja. Saya cuma bilang gini, oh oke, Tuhan kasih hikmat dan Tuhan bukakan. Saya ditolong sama Tuhan untuk bisa ngurus, untuk bisa merapikan semuanya. Itu bukan karena saya hebat, tapi karena saya mau. Amin. Apakah saudara mau? Saudara mau dikembangkan kapasitasnya? Sampai hari ini pun bukan karena saya hebat, bukan. Tapi karena saya mau. Amin. Ketika kita semuanya siap membuka diri, menyiapkan hati kita untuk Tuhan, untuk lebih lagi, untuk naik lagi ke level yang lebih lagi. Kita cuma tinggal bilang, saya mau. Amin. Oke, itu dia firman Tuhan. Saya percaya bahwa semua akan diberkati dan menjadi kepala dan bukan ekor. Katakan amin. Luar biasa, saudara diberkati. Saya yakin semua yang menyaksikan dan mendengarkan juga diberkati. Ada beberapa poin yang penting. Saudara bisa mengingat apa yang dikatakan oleh Ibu Nelly tadi. Sesuatu yang sangat penting, yang menjadi penghalang untuk Allah bekerja dan membuat Anda luar biasa, itu bukan setan. Ya, jadi kalau saudara merasa kok macet hidup saudara, stagnan, tidak bertumbuh, begitu-begitu saja, jangan selalu mengatakan ini saya kena kutuk. Bukan, saudara. Itu oleh karena saudara tidak mau terbuka dan tidak mau bertumbuh. Ya kan? Karena saudara secara tidak sadar, saudara sudah membatasi pikiran saudara sendiri. Saya dari kampung, saya tidak tamat SD, saya tidak punya karunia apa-apa. Belum apa-apa, saudara sudah membatasi diri saudara sendiri. Akhirnya saudara tidak bisa berkembang. Yang sedang menyaksikan dan mendengarkan juga, ingat baik-baik, Allah bisa memakai siapa saja. Kesaksian Bu Nelly tadi bagus sekali. Pernah menjadi, mohon maaf, untuk bertahan hidup, nimba air ya. Kasarnya pernah menjadi asisten rumah tangga. Bahasa kerennya babu. Ya kalau zaman dulu namanya babu, sekarang asisten rumah tangga atau PRT atau apapun juga. Yang jelas Tuhan kadang-kadang memang mengizinkan kita, tes kita adalah pengalaman hidup kita. Makanya jangan pernah meremehkan masa-masa sulit dalam hidup saudara. Karena suatu saat kesetiaan saudara itu akan menjadi ukuran bagaimana Allah akan memakai saudara. Jadi saudara-saudara yang hidup susah jangan pikir itu akhir dari segala-galanya. Ya kan? Kesulitan yang kita hadapi adalah transit sebetulnya, adalah pengalaman yang nantinya akan kita pakai untuk menuju ke masa depan. Saya punya kesempatan bersendau gurau dengan Pak Bupati Sumba Barat, Pak Nika namanya. Jadi dia cerita, istrinya yang sangat antusias menceritakan pengalamannya. Sebelum dia jadi bupati, dia pernah menjadi pemungut retribusi di pasar tuh. Jadi saudara, kita semua kalau mau dipakai Tuhan, jangan takut melakukan apa yang mungkin dipandang remeh oleh dunia. Saudara tahu bahwa itu adalah bagian dari proses. Yusuf mungkin tidak akan pernah menjadi orang nomor 2 di Mesir kalau dia tidak pernah menjadi pembantu di rumah Potifar. Jadi jangan pernah meremehkan dirimu sendiri waktu engkau sedang melalui sekolah kehidupan seperti Yusuf, ya kan? Itu bagian dari proses, enjoy saja. Ya kan, tidak ada orang yang ujuk-ujuk. Sudah suatu saat akan menjadi orang luar biasa. Pelajaran yang kedua tadi, jangan pernah bilang saya tidak bisa. Saya belajar itu. Saya adalah orang yang mungkin ikut filosofi, coba. Saya itu tidak bisa main piano dulu. Piano aja tidak punya. Lihat piano juga belum pernah, ya kan? Lah kok waktu di SMA itu ada organ tua nganggur. Tidak ada yang mau main di SMA. Sehingga kalau saya berangkat sekolah duluan. Setengah jam lebih awal supaya saya bisa pencet-pencet itu elektron, ya kan? Belajar sendiri. Wah, saudara-saudara, akhirnya saya bisa nyari-nyari sendiri, main sendiri, luar biasa. Nah, Bapak guru itu pikir saya pinter main. Jadi saya dimasukkan di dalam grup band SMA. Pokoknya bisa kunci C, G, ya kan? Luar biasa, saya punya pengalaman 17-an, itu band SMA main di alun-alun, Kendal. Kemudian Tuhan percayakan waktu masuk sekolah Alkitab, itu ada piano di chapel itu, tidak ada yang main. Biasanya yang main yang tahu Ibu Joyce Devon biasanya. Nah saya belajar, pagi belajar, kadang-kadang sore belajar. Pokoknya apa saja coba, siapa tahu itu menjadi awal dari bagaimana cara Tuhan memakai saudara.
Saya masih ingat, saya sudah pernah cerita saudara-saudara. Satu-satunya orang di kampung saya yang punya gitar waktu itu saya. Dan itu gitar mungkin 17.000 ayah saya yang beli waktu itu. Dan saudara-saudara, akhirnya saya bisa main gitar. Dan waktu di sekolah Alkitab saya bisa main gitar, ditunjuk menjadi tim keliling tuh. Tim sati keliling dari gereja ke gereja tiap minggu. Waduh, saudara bisa nyanyi, itu ada untungnya. Kalau dapat dosen yang khotbah itu murah hati, selesai itu pasti diajak makan. Dapat es krim, kalau Pak Malangke yang ngajak waktu itu pasti makan es krim, ya kan. Jadi, dan di tim itulah saya ketemu dengan cewek yang memperhatikan saya waktu saya main piano itu. Satu kelompok, yang akhirnya menjadi istri saya. Bonus, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan. Ini mengenai worldview, mengenai mindset. Apapun yang Anda lakukan, punya spirit of excellence. Orang yang punya spirit of excellence, berkatnya juga excellent. Jadi makanya jangan asal-asalan dalam hidup ini. Asal masak, ya kan? Asal nyuci. Jadi begini, yang memberkati kita, rezeki itu datangnya dari Tuhan. Memang gaji datangnya dari bos, ya kan, dari perusahaan. Tapi rezeki datang dari Tuhan. Nah, kalau apa yang kita lakukan dengan sikap untuk Tuhan, Tuhan bisa kasih bonus dengan cara yang lain. Ya kan? Jadi saudara-saudara, apapun yang kamu lakukan dengan sungguh-sungguh seolah-olah untuk Tuhan, pasti akan diganjar oleh Tuhan. Saya sudah mengalami berkali-kali berkat ekstra yang kadang-kadang kita tidak pernah menyangka. Saudara, do your best and God will do the rest. Saya ingatkan kepada orang-orang yang malas. Tadi Ibu Nelly sudah singgung. Musuh keberhasilan adalah kemalasan. Bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Orang malas itu untuk nyuapin dirinya sendiri aja kadang-kadang nggak mau, saking malasnya, ya kan? Seperti engsel, begini. Besok miskin. Jadi jangan pernah membawa anakmu yang malas minta didoakan doa pelepasan, karena malas itu bukan masalah roh, malas itu masalah sikap. Dan kalau itu attitude, itu mulainya dari mindset yang salah. Jadi yang jomblo-jomblo nih, kalau mau cari pasangan, nomor 1, cari orang rajin. Menikah dengan orang rajin, 50% sudah mengantongi keberhasilan. Amin. Menikah dengan orang malas, saya sudah bisa meramalkan. Ingat baik-baik. Sikapmu adalah nabimu. Saya bisa memprediksi saudara, kalau bawaannya malas, ya, tidak mau kerja, setiap kali kasih tanggung jawab tidak selesai, kasih tugas baru bilang tidak bisa, kasih tugas yang begini tidak mau. Saudara, saya bisa meramalkan. Saudara akan jadi orang susah. Jadi kalau saudara jadi orang susah, akhirnya saudara tidak bisa menikmati hidup ini. Bertobat. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.